gitu ya. Nup, ambil motor Nup. Kalian ini mau tinggal di jangan berani yang sedang kepalanya, weh. Semakin mencekam, satu unit mobil pancing sudah terbakar, loader terbakar, semuanya terbakar, alat-alat. Kisruh di lokasi tambang yang terjadi di Morowali Utara terjadi antara karyawan warga negara asing atau WNA dengan warga negara Indonesia atau WNI PT GNI Morowali Utara Sulawesi Tengah atau Sulteng. Polisi menyebut sejumlah orang tewas dalam insiden yang terjadi pada Sabtu malam tersebut. Berikut ini sederet hal yang diketahui sejauh ini terkait insiden bentrokan di Morowali yang dirangkum Detikcom Minggu tanggal 15 bulan 1 2023. Melansir Detik Sulsel, bentrokan antara WNA dan WNI PT GNI Morowali Utara Sulteng terjadi pada Sabtu 14 bulan 1 2023 malam sekitar pukul 11.20 WITA. Mulanya bentrokan terjadi di puldam truk yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap WNI oleh WNA. Peristiwa bentrok tersebut kemudian berpindah ke smelter 2 dengan saling lempar batu antara WNA dan WNI. Saat itu WNI melakukan pembakaran motor milik WNA. Selanjutnya pada 19.30 WITA, saat pergantian shift malam, terjadi lagi mogok kerja dari kru puldam truk. Hal ini dipicu penganiayaan WNA ke WNI yang terjadi siang hari. Kemudian Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto sempat melakukan negosiasi dengan para kru. Pukul 20 WITA, kembali terjadi bentrokan WNA dan WNI di jalan antara smelter 1 dan 2. Yang kemudian berhasil ditangani Kapolres dan tim gabungan saat itu. Namun pada 21 WITA, massa berjumlah banyak menyerang dan membakar mes WNA serta beberapa kendaraan seperti mobil, loader, dan mobil kren. Sekitar pukul 22 WITA, massa anarkis secara dinamis berpindah tempat. Massa lalu kembali melakukan pembakaran alat berat dan mobil serta melakukan penjarahan di mes WNA asal Cina dan Indonesia. Pada Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 2.15 WITA, tim gabungan yang dipimpin Kapolres Morowali Utara, Morut, kemudian berhasil membubarkan massa. Situasi kondusif dan terkendali. Penyebab bentrokan di Morowali, Polda Sulteng mengungkap penyebab bentrokan di Morowali adalah dipicu aksi sweeping yang dilakukan serikat pekerja yang mogok kerja terhadap pekerja yang tetap bekerja. Polisi menyebut bentrokan antara WNA dan WNI PT GNI Morowali Utara Sulteng terjadi usai berulang kali serikat pekerja yang mogok kerja melakukan penyisiran. Pemicunya sebenarnya kemarin kan sudah ada beberapa tuntutan. Kemudian hari Jumat tanggal 13 bulan 1 itu sudah ada pertemuan antara karyawan yang tergabung dalam SPN atau Serikat Pekerja Nasional dalam perusahaan. Kata Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto kepada Detikcom pada hari Minggu tanggal 15 bulan 1 2023. Karena tidak ada titik temu, mereka melakukan aksi mogok kerja
yang dilakukan oleh karyawan yang tergabung dalam SPN sejak pagi. Kemudian siang mereka memaksa masuk, mengintimidasi pekerja lain yang masih bekerja, tapi bisa diselesaikan oleh petugas pengamanan. Sambung Didik. Upaya sweeping pekerja yang masih beraktivitas di dalam PT GNI, lanjut Didik, sempat berakhir pukul 17 WITA. Namun pada malam hari, pekerja yang tergabung dalam SPN kembali hendak masuk ke area kerja untuk meminta pekerja di dalam berhenti beraktivitas. Akibat insiden bentrokan di Morowali antara WNA dan WNI PT GNI Morowali Utara, Sulteng, sejauh ini dilaporkan ada 2 orang korban tewas. Kedua korban adalah seorang WNI dan seorang WNA. Dilansir Detik Sulsel, Minggu 15 bulan 1 2023, Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto menuturkan pihaknya masih mengidentifikasi korban. 1 orang WNI dan 1 orang WNA meninggal dunia. Belum diketahui identitasnya, ujarnya. Selain 2 pekerja WNI dan WNA yang tewas dalam bentrokan tersebut, sebanyak 9 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Polisi juga telah mengamankan 70 orang dalam insiden tersebut. Dalam rangkaian tersebut, Polres Maurut berhasil mengamankan 70 orang terduga pelaku, kata Imam. Di samping itu, bentrokan ini juga menyebabkan sejumlah barang inventaris PT GNI rusak akibat dibakar, yakni 1 unit mobil Hilux, 1 unit mobil LV, 2 unit dump truck, 1 unit loader, 1 unit mobil kren, 1 unit mobil damkar yang rusak, 100 kamar mes WNA dan WNI yang rusak hingga terbakar. Ya, semoga saja situasi bisa dikendalikan dan kembali menjadi nyaman. Dan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini bisa bertindak transparan dan jeli. Jangan sampai kasus ini melebar menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena negara kita adalah negara hukum, maka harusnya hukum menjadi penentu dan keputusan yang adil agar rakyat Indonesia tidak meragukan lagi kinerja pemerintah. Dalam hal ini khususnya penegak hukum terkait. Dan yang lebih penting lagi adalah hendaknya para pendatang di negeri ini dari manapun asalnya, baik dari Cina, Arab, Yaman, atau negara lainnya, tahu dirilah Anda berada di negeri ini. Jangan mentang-mentang kaya, jangan mentang-mentang berkuasa, kemudian bersikap arogan pada orang pribumi. Karena semboyan anak negeri Nusantara adalah Anda sopan, kami segan. Anda berulah, kami melawan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.